Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulihil mukhtar wa ala alihi wa ashabil athhar wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wan nahar ma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhawati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Yar mangken dan kula pada melanjutkan kajian tentang tanda-tanda hari kiamat yang besar 10 terakhir Kak Dinto dan ya memang ken nomor ketok dari 10 terakhir tanda-tanda kiamat besar. Para bu sami mulja dari ponapas yang pun kita dengar, kita bahas, kita bicarakan tanda-tanda kiamat Kak Dinto berdasi berkenaan kalaban bumi. Jadi bodoh bumi dimasukkan, ditenggelamkan, atau gempa bumi juga, kekeringan serang lain epon. Pada tanda-tanda kiamat boleh saya berkenaan dengan kalakona manusia tibi atau keberadaan manusia benyani bini atau bersaponi yang laki. Nah, itu ketika Dinto juga. Badacukan tanda-tanda kiamat saya berkenaan dengan akhlak ke manusia Kak Dinto. Saya terjadi, kenapa terjadi di tengah-tengah manusia? Banyak perzinahan, banyak kelakuan-kelakuan saya bertentangan dengan agama. Badacukan saya berkenaan dengan bumi atau gelap langit. Nah, langit gelap bumi gelap pun. Nah, makin kan toh saya berkenaan dengan langit. Engki. Kenapa kan toh? Engki kan toh saya sebut ad-dukhan. Ad-dukhan kan toh awan gelap. Dukhan. Engki. Kenapa pun terjadi kan toh? Dikit pada khilaf antara ulama masalah Kak Dinto. Engki. Tapi dalil sebagai asal dari dukhan Kak Dinto yang kita kata diabun Allah dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaushan nasa hadza 'adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Artinya pun para bu, fartaqib, maka tunggulah yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, pada hari di mana langit membawa kabut awan yang nyata. Kenapa mana dukhan kabut awan gelap. Yaushan nasah hada adzabun alim, di mana dukhan ini, kabut ini meliputi manusia semuanya. Inilah azab yang pedih. Hada adzabun alim. Terus rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Pada saat itu orang-orang yang doa pas itu kan toh, wahai Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman. Inna mu'minuna anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana bisa mereka datang, bisa menerima peringatan karena doa kan? Padahal sudah datang kepada mereka rasul yang sudah jelas memberi keterangan, memberi penjelasan. Mereka tidak percaya. Terus ada bu Allah, summa tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling dari utusan Kak Dinto, Rasul Kak Dinto. Mereka berkata, ini adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, mu'allamun majnunun, dan orang gila. Baik, ada putus Allah, inna kashiful adabi qalilan innakum aidun. Sesungguhnya kami akan melenyapkan sebagian siksa tersebut. Dari siksa itu qalilan sakoni bisaos innakum
aiduna, kamu akan kembali lagi, akan mengingkari lagi. Dari ayat kadinto para rabu pada khilaf antara ulama dari mulai kalangan sahabat. Al-Imam sahabat seanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dukhon kadinto, kabut kadinto, awan tebal kadinto ampun terjadi ben jatuh kepada orang Quraisy. Iki ki zaman Rasulullah berarti ampun terjadi. Iki badai saya kan tuh saya pun sang pendapat saya pun sang Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Yang badai tesong hadis riwayat Al Imam Al Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Hadisnya pun saya kadinto singkata badai setong tabiin ayama Masruq Ibnu Al-Ajda. Pas bada orang laki Masruq ento bareng laki acaca dalam setong riwayat qasun abri kisah menyampaikan kisah qas dari orang laki kadinto dari Kindah kento salah satu wilayah nang Kufah Irak mangken Irak ngocar orang laki kadinto yaji'u dukhanun yaumal qiyamati fayakhudhu bi asma'il munafiqina bi absarihim wa ya'khudul mu'mina ka hay'atiz zukam. Pagi nang kiamat orang laki yang ngocar sakadinto bakal bodo kabut manabi kabut kan topon tebah dapat kabajana kadinto orang-orang munafik itu langsung mereka jadi tuli dan jadi buta orang-orang munafik pada waktu itu. Wa ya'khudul mu'minah ka hay'atiz zukam, tapi meneng mukmin sikit beriman tu kan kadinto kun pada ban orang yang capok pilek terus fafazina terkejut kita tiapun Masruq Ibnu Al-Ajda. Akhirnya tenungkula Rabu tenungkula entar mioska Abdullah bin Mas'ud katanya tenungkula boto kadinto Abdullah bin Mas'ud kadinto juk dari sandaran ngabala pas tenungkula paring ngoning cek beda kayak laki motor sekak dinto. Akhirnya terkejut Ibnu Mas'ud. Akhirnya pas ngator Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud faqala man alima falyaqul wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Siapa-siapa selakar tahu silakan berbicara. Ben siapa-siapa sikit tak tahu tapi kudu ngucap Allahu a'lam. Nah, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Kapun Abdullah bin Mas'ud fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam la a'lam. Tamasuk orang seandi ilmu orang mutlakar tak uning napa ngucap Allahu a'lam kau tak tahu kento cuma semua cuma tahu mutlakar tak tahu wallahu a'lam kan bodoh wa tahu ditanya ki wa tahu berserombon jawaban depo nah kan tak le terus napa terus ada Bu Ibnu Mas'ud fa innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Siapa Ibnu Mas'ud ada Bu firman Allah kanto maos firman Allah terus artinya pun katakan wahai Muhammad aku tidak minta upah dari dakwahku ini alaihi min ajrin tidak minta upah sama sekali wa ma ana minal mutakallifin dan katakan dan aku tidak termasuk orang yang mengada-ngada tak ada bedah. Terus acara itu Ibnu Mas'ud acara itu ayat kak dinto toron saya baca sangat ulah gila okay, fartaqib yauma tatis sama bidukhan mubin. Orang-orang Quraisy waktu itu mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah, tidak cepat tidak segera menerima. Sampai Rasulullah doa pas Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf alaihi salam. Ya Allah berilah mereka kekeringan selama 7 tahun seperti yang kau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf selama 7 tahun dalam menghadapi kekeringan. Kan doa pun Rasulullah doa ala bani adwali ala kan saya tak bagus kamu dengan akhirnya kenapa pas fa'akhadathum sanatun hatta
hatta halaku fiha. Akhirnya yang Quraisy kan toh saya tak parta jika Rasulullah SAW itu akhirnya menghadapi masa peceklik kayak mana sanatun banyak saya mati. Akhirnya ada yang kelaparan sampai makan bangkai, makan rekalang tulang pada makan itu. Ya pas nyebut lagi Ibnu Mas'ud, wa yarar rajulu ma bainas sama'i wal ardi kahiyatid dukhan. Pada waktu itu dalam keadaan masa peceklik itu orang melihat antara langit dan bumi itu seolah-olah ada kabut yang tebal, kahiyatid dukhan. Nah, kan itu cerita. Terus cerita Ibnu Mas'ud terus. Waktu kadin toh Abu Sufyan Sakhar bin Harb kan toh sebelum masuk Islam ngocak pas nah depak dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam qala ya Muhammad telepon Abu Sufyan jita ta'muruna bisilaturrahim, kamu menyuruh kami untuk bersilaturrahim, wa inna qaumaka qad halaku, kaummu sudah banyak yang mati kekeringan kali itu, fadullah, doakan kepada Allah. Pas faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat saya baca sambil nonton surat ad-dukhan fartaqib yauma ta'tis sama bi dukhanin mubin. Kan toh sababun nuzuli al-ayah. Jadi jawaban Ibnu Mas'ud itu bukan terjadi nanti di hari kiamat, tapi terjadi ketika itu. Nah, alasan apa? Karena adab yang terjadi di hari kiamat tidak akan diangkat oleh Allah, dikurangi, dilenyapkan kalau nanti terjadi. Kayak itu pendapat Ibnu Mas'ud. Tapi itu sudah terjadi di dunia. Ayat lanjut ayat itu terakhir saya bacakan gue kata yauma nabtisul batshatal kubra inna muntakimun. Ingatlah, jadi orang-orang Quraisy itu mendapat kekalahan setelah Rasulullah hijrah. Mungkin pernah apa gitu? Ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, nabtisul batshatal kubra, yang kuat. Nah, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Inna muntakimun. Nah, bila gitu kekalahan orang Quraisy ketika menghadapi orang-orang muslimin dalam perang Badar, kalah total. Kan itu makna penafsiran dari ahli tafsir yauma nabtisul batshatal kubra inna muntakimun. Kayak itu pendapat Ibnu Mas'ud ini. Kan itu terjadi pada zaman Rasulullah dukhan kali itu. Baik, kita lanjutkan. Pendapat nomor 2. Pendapat nomor 2. Bahkan itu pendapat juga dipondut sang mufassir Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan pendapat Ibnu Mas'ud. Terus pendapat nomor 2 ingki kadin itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri serang lain-lain pun. Kenapa? Ben Ibnu Katsir dalam tafsir pun berpendapat dukhan kadin itu kabut kadin itu akan terjadi di hari kiamat, bukan yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kentoh. Pas badis menggabung antara dua pendapat kadin itu. Kenapa? Mengatakan terjadi 2 kali. Pada zaman Rasulullah terjadi, dan nanti yang akan terjadi dalam ayat kadin itu fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin, kan itu kelak terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi beda telok pendapat kadin itu menggabung 2 gitu. Makanya kan masuk arzabu yang terjadi pada zaman Rasulullah itu kahayatid dukhan, tidak menyeluruh pun sebagian orang-orang dalam keadaan kelaparan sampai macam-macam bukan pikirna seolah-olah ada dukhan di langit. Tapi kalau di hari kiamat betul sebelum kiamat akan terjadi betul awan yang gelap, kan itu akan terjadi dukhan, kan itu akan terjadi. Baik, para muslim muljah, kan itu beberapa pendapat. Terus sebagian akhir yang mungkin sekonik namun bagaimana? Okay. Beberapa hadis dalam masalah dukhan kadin toh, di antaranya ampun kita sampai oning pada pendapat sahabat gaulah hadis epon saya amunyi kunna natadzakar telepon sahabat suatu ketika kami bersama Rasulullah. Nah, kenapa di masjid kita berbincang-bincang. Fattala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada kita Rasulullah. Ada bu, ma tadzakaruna? Apa yang kalian omongkan? Qalu natadzakar nadzkurus saah. Kita berbicara tentang hari kiamat. Nah,
Pendapat ada bu Rasulullah alaihi salatu wassalam, innaha lan taqumah hatta taro qablaha asyra ayatin. Kalian tidak akan hari kiamat tidak akan bangkit sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda kiamat. Di antaranya sebut lagi kan toh ad-dukhan. Ad-dukhan iki. Ad-dukhan. Terus lengkap epon iki. Pertama saya sebut lagi ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabah, belum gitu ki. Dajjal lestari pon. Ad-dabah kan toh binatang besar yang akan berbicara. Tulu asy-syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzula Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa, ampun lestari kita bahas. Wa ya'juj wa ma'juj, ampun lestari kita bahas. Wa salatsa khusufin, pada telok goncangan bumi ditenggelamkan nang bagian timur, bagian barat, dan jazirah Arabiyah. Terus saya terakhir kento narun takhruju minal Yaman, api yang datang dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, saya mendorong memaksa manusia ke padang mahsyar. Kento sebelum terjadinya peniupan trompet pertama. Oke, trompet pertama terjadinya kiamat. Terus para muslimin terus pada hadis juga riwayat mengisahkan itu dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sittan, segeralah kamu banyak melakukan amal soleh sebelum datangnya 6 perkara. Tulu asy-syamsi min maghribiha, datangnya matahari dari tempat terbenamnya dari barat. Awid dukhan, atau dukhan kabut kadin tobla. Awid dajjal atau dajjal. Awid dabbah, atau datangnya binatang yang besar. Aw khassata ahadikum, atau sebelum datang kematian kepadamu. Kita mana khassata ahadikum. Aw amrul amah, atau sebelum datangnya hari kiamat itu. Gitu. Ayo. Terus yang paling akhir Abdullah bin Abbas acaretah tentang dirinya sendiri. Okay. Ngocak bin Abbas, wadautu cepo dari setong tabiin hanya sama Abdullah bin Malikah. Ngocak, suatu ketika saya datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, pas faqala ada Ibnu Abbas, manimtu al-lailata hatta asbahtu, saya tadi malam tidak tidur sampai datang waktu pagi. Nah, qultu lima matur ten guna jawab Abdullah bin Malik, apa kadin toh mata asarin. Qalu, mereka berkata, orang-orang berkata, qala al-kaukabu duzzana, mereka itu melihat telah terbit al-kaukab, planet yang berekor, Terus fakhashitu an yakuna ad-dukhan qad tarak, aku khawatir, aku khawatir sekali mungkin sudah kabut, sudah keluar. Fama nimtu hatta asbahtu, aku tidak bisa tidur sampai datang waktu pagi. Kata dia benar-benar kata kita mana sahabat nih, yang sahabat. Tapi saya jelas dukhan kan toh belum datang, karena termasuk tanda kiamat saya raja kan itu dukhan kan itu para muslimin. Sekarang itu para bu kajian kita mengangkat insyaallah nomor beluk itu ad-dabah keluarnya binatang besar. Ben kata juga pembahasannya tidak banyak dalam hadis kan toh. Tidak ada, malah kebanyakan hadis-hadis pun kan toh hadis-hadis kan toh benih kuntu'if tapi banyak si palsu hadis itu masalah dabbak adin. Tapi dalam Al-Quran ada keterangan tentang dabbak adin, ayat tentang ad-dabbah binatang besar. Sekarang insyaallah kita lanjutkan sebab datang insyaallah taala matur sakalangkong nyuwun maaf ngireng kita akhir liqa kalaban kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.